Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan semangat menghadapi hari-harinya. Nah, ngomong-ngomong soal sehat, hari-hari ini kita bakal bahas sesuatu yang cukup relate nih, yaitu soal makan. Tapi bukan sekedar makan biasa ya teman-teman, melainkan program makan bergizi gratis atau MBG. Mungkin teman-teman udah paham kan MBG itu apa? Nah, program ini lagi ramai banget nih dibicarakan maupun di medsos ataupun di Andil ya. Ada saya, Okta Ramadhani sebagai moderator. Itu Fadila sebagai tim pro. Oke, lanjut tim kontra. Saya Afzan sebagai tim kontra. Oke, terima kasih. Dan tim netral. Saya M. Noval. Judul podcast kami pada siang hari ini yaitu Persepsi versus Realita, kontroversi program makanan bergizi gratis atau MBG. Teman-teman, secara umum MBG ini sebenarnya program yang tepat atau belum? Nah, boleh nih kepada tim pro. Kalau dari saya ya, program ini sebenarnya langkah yang sangat baik. Karena kita tahu sendiri, masalah gizi di Indonesia ini masih cukup serius. Banyak anak yang belum mendapatkan makanan yang layak, dan ini berpengaruh kepada kesehatan bahkan ke kemampuan belajar mereka. Jadi kalau pemerintah hadir dengan program seperti MBG, menurut saya ini bentuk kepedulian yang nyata. Apalagi kalau dijalankan dengan baik, dampaknya bisa jangka panjang. Oke, terima kasih tim pro. Berarti dampaknya baik ya untuk masa yang akan datang gitu. Oke, di sini saya akan meminta pandangan dari tim kontra. Bagaimana? Silahkan. Saya setuju tujuannya baik, tapi masalahnya kita sering terlalu fokus pada niat baik tanpa melihat kesiapan di lapangan. Kalau kita lihat realitanya, masih banyak daerah yang bahkan akses pendidikannya saja belum merata. Fasilitas sekolah masih kurang, guru juga terbatas. Jadi, munculnya pertanyaan apakah MBG ini sudah menjadi prioritas yang tepat? Apakah saya kepada moderator? Nah, di sini saya akan meminta pandangan dari tim netral. Silakan kepada tim netral. Baik, kalau saya melihat ini memang dilema ya. Di satu sisi gizi itu sangat penting, tapi di sisi lain juga pendidikan juga tidak kalah penting. Jadi sebenarnya itu bukan soal memilih salah satu, tapi bagaimana kebijakan itu bisa saja berjalan secara seimbang. Mungkin itu saja. Betul ya, berarti di sini sudah mulai terlihat ya perbedaan persepsi nyata. Kalau kita kaitkan dengan materi perilaku organisasi, persepsi itu penting banget ya teman-teman, karena bisa mempengaruhi cara orang bertindak, cara orang berpikir. Nah, coba saya tanya nih ke tim kontra. Menurut kamu, apakah ada perbedaan antara persepsi yang dibangun dengan realita di lapangan? Silahkan tim kontra. Menurut saya, perbedaannya cukup jelas di media program MBG. Ini terlihat seperti solusi besar untuk masalah gizi. Tapi, di lapangan pelaksanaannya belum tentu semulus itu. Contohnya saja, di beberapa daerah seperti Papua, masih banyak masyarakat yang bahkan belum merasakan dampak dari program ini. Akses distribusi sulit, infrastruktur terbatas, dan belum semuanya wilayah tersentuh. Tapi kita juga tidak bisa menunggu semua hal harus sempurna dulu, baru bergerak. Masalah gizi dan pendidikan itu sebenarnya saling berkaitan. Anak yang gizinya buruk akan sulit belajar dengan optimal. Jadi, MBG ini justru menjadi bagian dari solusi pendidikan juga, bukan sesuatu yang terpisah. Memang ada kekurangannya, tapi itu hal wajar dalam tahap awal kebijakan besar. Yang penting adalah evaluasi dan perbaikan ke depannya. Baik, terima kasih tim pro. Selanjutnya saya ingin meminta pandangan dari tim netral. Silahkan kepada Noval. Baik, di sini sebenarnya itu terlihat jelas ya bagaimana persepsi memengaruhi cara masing-masing pihak melihat program ini. Nah, pada tim pro tadi melihat bahwa MBG itu sebagai solusi, jadi mendukung. Sedangkan tim kontra melihat bahwa dari sisi ketidaksiapan, jadinya mengkritik. Nah, kalau bisa kita kaitkan dengan perilaku organisasi, hal ini juga terjadi di dalam sebuah organisasi pelaksanaan. Nah, kalau pelaksanaan punya persepsi positif, mereka itu akan bekerja maksimal. Tapi kalau mereka merasa program itu tidak siap, kinerjanya bisa saja menurun. Nah, jadi persepsi ini bukan hanya terjadi di masyarakat, tapi juga di dalam organisasi itu sendiri. Mungkin tahu ya teman-teman, dalam sebuah organisasi tidak cukup hanya punya program bagus, tapi orang-orang yang menjalankannya juga harus punya motivasi yang kuat. Nah, menurut teman-teman, bagaimana kondisi motivasi para pelaksana MBG di lapangan? Silahkan kepada tim pro. Kalau dari sisi motivasi, saya rasa ada dua hal yang perlu dibedakan, motivasi dari dalam diri sendiri dan motivasi dari luar. Misalnya dari insentif atau penghargaan. Dalam teori motivasi dari Herzberg ada dua faktor. Pertama, faktor yang kalau tidak terpenuhi bikin orang gak nyaman, seperti gaji dan kondisi kerja. Kedua, faktor yang benar-benar mendorong orang bekerja lebih baik, seperti rasa bangga, tanggung jawab, dan pengakuan atas kerja keras mereka. Tapi di lapangan, kondisinya tidak selalu seperti itu. Kalau fasilitas tidak memadai, distribusi sering terlambat, anggaran tidak jelas, semua itu membuat suasana kerja jadi tidak nyaman. Dan ketika itu terjadi, semangat para pelaksana bisa jatuh drastis, meskipun mereka awalnya punya niat baik. Betul sekali apa yang dikatakan tadi, dan ini juga menunjukkan bahwa semangat kerja seseorang itu bukan sesuatu yang tepat. Dia bisa naik dan juga bisa turun tergantung pada kondisi tempat kerja dia dan juga dukungan dari organisasi. Nah, makanya dalam perilaku organisasi, pemimpin itu perlu secara pasif atau aktif memantau kondisi timnya, yang memberikan umpan balik dan juga memastikan hambatan-hambatan di lapangan bisa diatasi bersama. Nah, kalau itu tidak dilakukan, bisa jadi programnya itu secara teknis tidak berjalan. Tapi tidak optimal karena orang-orang yang menjalankannya itu kelelahan atau sudah kehilangan arah. Itu saya moderator. Baik, terima kasih tim netral. Wah, mulai cukup menarik ya teman-teman. Kalau kita bicara soal kepemimpinan ya, siapa yang seharusnya paling bertanggung jawab memastikan program ini berjalan dengan baik? Dan bagaimana gaya kepemimpinan yang paling cocok? Nah, kepada tim pro disilahkan. Menurut saya, dalam konteks program sebesar MBG ini, dibutuhkan pemimpin yang tidak hanya memberi perintah, tapi juga mampu menginspirasi timnya, membangun visi bersama, dan memberdayakan pelaksana di lapangan. Pemimpin seperti ini tidak cukup hanya bilang jalankan program ini. Mereka harus bisa menyampaikan mengapa program ini penting, apa dampaknya, dan bagaimana setiap orang berkontribusi pada tujuan besar itu. Dalam teori kepemimpinan, gaya pemimpin yang efektif itu harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan tim yang dipimpin. Kalau tim di daerah belum siap atau belum punya kapasitas yang cukup, pemimpin tidak bisa langsung menyerahkan semua tanggung jawab begitu saja. Yang terjadi kadang justru sebaliknya. Pemimpin terlalu jauh dari lapangan, terlalu banyak instruksi tapi sedikit dukungan. Ini yang bikin program jalan di atas kertas tapi terlatih di lapangan. Sekian moderator. Oke, terima kasih kepada tim kontra. Selanjutnya saya ingin meminta pandangan balance dari tim netral. Kepada Noval disilakan. Baik, nah ini juga bisa berkaitan dengan seberapa luas jangkauan yang bisa dikendalikan oleh seorang pemimpin secara efektif. Nah, kalau MBG dijalankan di ribuan sekolah nih di seluruh Indonesia secara bersamaan, mustahil satu pemimpin itu bisa memantau semuanya. Nah, makanya dibutuhkan pembagian tanggung jawab dan juga pelimpahan wewenang yang tepat. Dan sistem pelaporannya itu mudah digunakan. Tanpa itu kepemimpinan sebagus apapun tidak akan bisa menjangkau ujung-ujung pelaksanaan di lapangan. Sekian moderator.
Oke, baik, terima kasih pandangannya tim netral. Nah, satu hal lagi yang bikin penasaran ya teman-teman, dalam perilaku organisasi kita kenal adanya namanya sikap menolak perubahan. Nah, kalau MBG ini dianggap sebagai perubahan kebijakan besar, kira-kira penolakan seperti apa yang mungkin muncul ya? Nah, silakan memberikan pandangannya tim kontra. Ini poin yang sangat penting. Penolakan terhadap perubahan itu tidak selalu muncul karena orang malas atau tidak mau maju. Seringkali itu muncul karena orang merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Bayangkan, guru atau kepala sekolah yang tiba-tiba harus mengurus distribusi makanan, padahal itu bukan tugas utama mereka. Kalau tidak ada penjelasan yang baik, tidak ada pelatihan, tidak ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab, wajar kalau mereka merasa terbebani dan akhirnya kurang kooperatif. Dalam perilaku organisasi, kondisi seperti ini bisa muncul ketika terlalu banyak perubahan datang bersama tanpa dikelola dengan baik. Nah, orang-orang di lapangan jadi kewalahan dan pada akhirnya semangat mereka pun turun. Sekian moderator. Oke, terima kasih tim kontra. Berarti kondisi seperti ini bisa muncul ketika terlalu banyak perubahan datang bersamaan tanpa dikelola dengan baik ya teman-teman. Oke, selanjutnya pandangan dari tim pro, silahkan kepada Noval, kepada Salsa. Saya setuju bahwa penolakan itu wajar dan manusiawi, tapi penolakan juga bisa dikurangi. Salah satu caranya adalah dengan melibatkan semua pihak sejak awal perencanaan, bukan hanya saat program sudah mau berjalan. Kalau guru, kepala sekolah, dan masyarakat merasa dilibatkan dalam merancang program, mereka akan merasa ikut memiliki program itu. Dan rasa memiliki inilah yang akan mendorong mereka untuk ikut aktif mensukseskan program, bukan malah menghambat. Dalam perilaku organisasi, pendekatan seperti ini yaitu mengajak semua pihak terlibat, terbukti efektif dalam mengurangi penolakan dan meningkatkan rasa tanggung jawab bersama. Ya. Baik, berarti ada caranya ya untuk mengatasi hal yang disampaikan oleh tim kontra, yaitu dengan melibatkan semua pihak sejak awal perencanaan, bukan hanya saat program sudah mau jalan. Nah, selanjutnya saya akan meminta pandangan dari tim netral, silakan kepada saudara Noval. Baik, disinilah komunikasi itu dalam organisasi menjadi sangat penting ya. Komunikasi bukan hanya soal menyampaikan informasi dari atas ke bawah, tapi juga harus ada ruang pelaksanaan di lapangan untuk menyampaikan kendala mereka ke atas. Nah, kalau tidak ada jalur seperti ini, masalah akan menumpuk di bawah dan juga baru teratas. Terasa dampaknya ketika sudah terlambat. Nah, inilah yang disebut sebagai putusnya jalur komunikasi dalam organisasi, suatu yang bisa merusak efektivitas program. Dapat disimpulkan dari diskusi podcast hari ini terlihat bahwa program MBG memang memiliki tujuan yang baik ya teman-teman, tetapi dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Nah, perbedaan antara persepsi dan realita menjadi hal yang tidak bisa dihindari dan ini sangat mempengaruhi perilaku baik di dalam organisasi maupun di masyarakat. Nah, dari sudut pandang perilaku organisasi, kita belajar bahwa keberhasilan sebuah program bukan hanya ditentukan oleh kualitas kebijakannya saja, tapi juga oleh bagaimana organisasi pelaksanaannya diolah, mulai dari semangat kerja individu, gaya kepemimpinan, cara mengelola penolakan terhadap perubahan, komunikasi yang lancar, hingga budaya organisasi yang mendukung. Jadi teman-teman, kunci keberhasilan program MBG ini bukan hanya pada kebijakan, tetapi juga pada bagaimana program tersebut dipahami.